tiba-tiba aku dipanggil sama ketua aku waktu itu di chat malam-malam kebetulan. Oh, malam-malam ya? Besok tolong ke ruangan Pak Sigit. Pak Sigit kan wakil dekan Dika gitu. Jadi aku bener chat besok pagi tolong ketemu Pak Sigit. Ya siapa nggak kaget gitu Oh kan? iya, Pasti kan pasti kayak kaget ya. punya salah apa Iya, gitu, dosa iya apa benar. ini tiba-tiba dipanggil. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Wijaya, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Puji syukur pada Tuhan, jadi pada hari ini telah di-launching BIKAM 31, BIKAM ke-31 dengan judul Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Nah, jadi melalui BIKAM 31 ini diharapkan dapat menginspirasi kalian semua, para BIKAMers, sehingga harapannya bisa berdampak positif untuk kalian semua. Fakultas Bisnis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang berkontribusi untuk pembuatan BIKAM ke-31, baik panitia, narasumber maupun BIKAMers sekalian. Semoga karya BIKAM ke-31 ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati, salam Widya Mandala. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanie Permata Denvani selaku Ketua Pelaksana BIKAM 31. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menyelenggarakan program podcast BIKAM 31 dengan tema Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Program ini lahir dari semangat dan kepedulian terhadap pentingnya peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya fokus mengajar akademik, tapi juga mampu berinovasi, berkarya, dan berwirausaha sejak dini. Memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan meraih mimpi. BIKAM 31 ini terdiri dari 7 episode, yaitu The Star, More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, dan Show Me, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda. Melalui podcast ini, saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari narasumber kepada seluruh mahasiswa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 31, baik para panitia, narasumber, maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Semoga BIKAM 31 ini bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 31. Terima kasih. Halo BIKAMers, selamat datang di podcast BIKAM 31. Sebelumnya, perkenalkan saya Evelyn Rosarines yang akan menjadi host di rubrik Show Me. Nah, di episode kali ini agak sedikit berbeda dari tema acara besar kita nih. Sini kita akan membahas tentang sebuah event memperingati Dies Natalis Fakultas Bisnis ke-60 yang pastinya seru banget. Nah, kira-kira gimana sih awal mula ide acara BISMUP ini bisa dimulai dan apa sih sebenarnya tujuan utama dari acara ini? Pasti pada bingung kan? Yuk langsung saja kita tanya ngobrol bareng langsung sama ketua pelaksananya nih, yang akan menceritakan mulai dari proses persiapannya, tantangan, dan harapan besar dari acara BISMUP. Halo Kak Cliff. Halo. Nah, sebelumnya Kak Cliff bisa nih memperkenalkan diri dulu. Oke, halo Bigamer semua, nama aku Cliff. Aku ini mahasiswa Accounting and Taxation angkatan 2023. Oke, nah yang aku tahu Kak Cliff ini kan jadi ketua pelaksana nih Kak. Ya benar. Nah gimana sih perasaannya Kakak menjadi ketua pelaksana di acara BISMUF ini? Jujur kalau nanya perasaan sebenarnya kaget. Kaget ya? Kaget karena nggak ada sama sekali mungkin di wishlist atau targetku lah sebenarnya. Kan aku juga sudah termasuk semester yang sekarang kan golongannya semester tua gitu ya, Oke. sudah semester 6, semester 5 waktu itu kan. Nah, itu kayak udah nggak ada target lah buat jadi ketua pelaksana lagi karena sebelumnya juga udah pernah jadi ketua pelaksana program LPM karena aku juga panitia tetap di LPM. Terus tiba-tiba aku dipanggil sama ketua aku waktu itu di chat malam-malam kebetulan. Oh, malam-malam ya? Besok tolong ke ruangan Pak Sigit. Pak Sigit kan wakil dekan Dika gitu. Jadi aku bener chat besok pagi tolong ketemu Pak Sigit.
ya siapa nggak kaget gitu Oh kan, iya, pasti kan kayak pasti kaget ya. punya salah apa Iya, gitu, dosa apa benar-benar. ini, tiba-tiba dipanggil. Aku tanya, mau kenapa, maksudnya ada urusan apa, tujuan apa. Kayaknya menjadi ketua pelaksana. Ketua pelaksana apa lagi gitu kan, kan maksudnya nggak ada bayangan gitu Iya, loh, iya. acara apa yang bakal diadain di dekat-dekat itu. Waktu itu bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah, Agustus, oke. Agustusan gitu. Terus ya besoknya ketemu, itu ditawarkan, sebenarnya awal ditawarin kayak, eh, mau nggak jadi ketua pelaksana buat acara. Waktu itu belum ada namanya, Bismove Oke. sendiri ini, aku sama panitiaku gitu yang buat namanya. Itu sih. Mungkin ada perasaan kayak takut atau mungkin dia seneng sih ditunjuk jadi ketua pelaksana gitu. Awalnya ragu-ragu sih sebenarnya mau Ragu-ragu ngambil, ya. karena memang dari awal Pak Sigit sudah request kalau mau acaranya itu kan, kalau Bismove ini kan kemana ada fun walk-nya gitu, ada Oke. fun run-nya. Memang mau ada acara seperti itu. Cuma apa ya, kalau dari aku lihat sendiri, aku belum punya pengalaman gitu loh bikin acara-acara kayak gitu, terutama dari nol kan anggapannya. Karena sebelumnya aku juga belum pernah ikut atau belum pernah melihat kayak gitu, kayak Fakultas Bisnis punya acara kayak gini. Gitu. Oke, oke. Dan mungkin kesibukan Kak Cliff sekarang ini apa ya kira-kira? Aku sebenarnya kan ya tadi itu kan mahasiswa anak teks gitu. Cuma Hmm. kebetulan di semester ini aku nggak kuliah, aku lebih ke magang. Jadi aku full konversi, aku nggak ngambil kelas semester ini. Gitu. Jadi kalau ke kampus paling aku cuma ya kegiatannya LPM gitu doang. Udah sih, sisanya setiap hari magang. Siapa dimakan ya? Ya, Oke, oke. Nah, ini aku ada pertanyaan nih Kak. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sih kayak Bismop itu acaranya apa aja dan bagaimana awal konsep acara ini tuh bisa dikembangin? jadi Bismove sendiri ini, rangkaian acaranya cukup banyak. Yang pertama yang pasti utama itu di Fun Walk sama Fun Run-nya. Terus yang kedua ada Class Showcase dari angkatan 25-nya Fakultas Bisnis. Terus kita juga ada door prize nih. Kita ada jual kupon undian. Satu kupon undian itu cuma harganya 5.000. Nah, bisa dapat berbagai macam hadiah waktu itu. Door prize-nya itu ada sepeda listrik. Oh ya, Ya, itu jadi hadiah sampai utamanya sepeda iya. listrik. Ada apa lagi ya waktu itu? Kayak semacam rice cooker atau apa gitu. Dan jajan-jajan. Pokoknya banyak lah hadiahnya. Nggak cuma yang besar-besar. Ada yang jajan-jajanan. Kayak sembako-sembako itu juga ada gitu. Oke, oke. Nah, ini tuh kira-kira acaranya hanya khusus fakultas bisnis atau fakultas lain itu boleh ikut? eh Kan sebenarnya memperingati Dies Natalis gitu Iya. kan ya. Tapi kalau buat fun walk, fun run, terus sama door prize-nya itu boleh diikuti sama semua warga WM gitu. Mulai dari mahasiswanya, dari tendiknya, dosen gitu. Bahkan staff-staff WM juga boleh ikut. Misal kayak kita kan ada ISS kayak cleaning service gitu kan. Itu mereka juga boleh ikut. Mau beli kupon undiannya juga bisa gitu. Jadi semua itu merasakan meriahnya Dies Natalis kita gitu. Oh, berarti nggak cuma mahasiswa aja ya, berarti Heeh, benar. anggapannya semua warga WM gitu lah ya. Ya, jadi tapi kecuali yang Clash Showcase-nya itu memang kita buat untuk angkatan 25 yang Fakultas Bisnis aja. Oke, berarti Gitu. yang hanya fakultas bisnis aja ya, Iya, showcase ya. benar. Oke. Terus apa yang melatar belakangi diadakannya acara ini khususnya dalam bentuk fun walk and run juga 25 class showcase-nya? Itu sebenarnya memang request gitu ya, request Request. dari para struktural memang Oke. membuat acara seperti ini. Latar belakangnya sih ya itu tadi, Dias Natalis kan. Sudah lama rasanya kita nggak ada acara yang bersama gitulah. Kayak gitu sih. Kayak mungkin dulu di angkatanku sih juga sih udah, maksudnya nggak ada yang acara besar gitu kayaknya di Natalis. Jadi kayak udah beberapa tahun terakhir memang nggak ada. Ya mungkin itu makanya mau dibikin lagi. Kayaknya sih gitu. Oke, berarti langsung dikembangin lagi gitu lah ya ini. Mm-mm. Terus tujuan utama dari acara bisnis sendiri ini apa ya kira-kira Kak? Nah itu balik lagi kayak tadi kan, eh ya namanya Dias Natalis lah ya. Kita kan satu keluarga besar gitu, Fakultas Bisnis, ada beberapa prodi, beberapa jurusan gitu ya. Nah itu dibikin lagi itu kenapa? Karena ya mau mempererat gitu ya. Maksudnya satu keluarga Fakultas Bisnis tuh biar saling kenal, saling tahu gitulah. Oh, Dies Natalis ini acaranya gimana? Maksudnya kenal juga mungkin dari jurusan lain gitu. Kayak gitu sih, lebih buat memperhangat aja lah. Memperhangat aja ya. Ya. Oke. Nah, gimana sih proses perencanaan dan persiapan bisnis tahun kemarin itu?
Nah, sebenarnya jujur persiapannya cukup singkat sih. Bahkan sempat diundur gitu. Kenapa itu? Nah, sebenarnya kan tadi aku ceritakan kalau misal aku dipanggil tuh sekitar Agustus akhir. Pokoknya awal September itu baru aku ACC, oke aku mau ambil jadi ketua pelaksananya. Nah, awalnya acaranya itu mau dibikin tanggal 18 Oktober kalau nggak salah, sekitar Oktoberan pokoknya. Nah, itu kan waktunya cukup singkat gitu ya, cuma berapa, 1 bulan lebih sedikit gitu. Nah, itu setelah aku pikir-pikir, aku masih belum punya panitia juga, waktu itu belum punya tim. Jadi aku masih pikir sendiri gitu. Kayaknya kayak agak mustahil gitu buat bikin acara besar, tapi waktunya kayak Singkat. Terlalu singkat dekat ya. banget. Akhirnya untungnya aku kan nego sama Pak Sigit juga. Aku juga sempat kayak rapat beberapa kali sama struktural kayak Pak Hendra, Bu Agnes juga. Kayak untungnya kita punya pikiran yang sama gitu, kayaknya kalau dalam waktu yang cukup singkat ini mempersiapkan semuanya ini nggak cukup. Akhirnya baru sih itu kayak diundur gitu. Jadinya tanggal 2 November. Itu pun banyak pertimbangan juga buat ngambil di hari Minggu itu. Kan tanggal 2 November itu hari Minggu. Kita itu bingung sebenarnya mau di hari Sabtu apa Minggu karena kan kayaknya nggak mungkin juga kalau di hari biasa gitu ya acaranya. Jadi kita acarain di Sabtu atau Minggu, tapi Sabtu ternyata ada bertabrakan dengan acara fakultas yang lain gitu. Makanya akhirnya di hari Minggu itu sih. Paling paling berat sih itu sih kurang lebih. Yang paling berat Heeh. ya. Oke, terus tantangan apa aja yang dihadapi dalam menyelenggarakan Bismove itu sendiri? Ya, itu lagi sih balik lagi ke tadi harus mulai dari nol. Oke. Aku kayak nggak punya gambaran sama sekali buat acara fun walk and run, door prize dari nol itu sama sekali nggak ada kebayang gitu loh. Jadi aku sempet kayak research dulu, terus kan panitianya juga aku yang seleksi gitu kan anggapannya, aku yang pilih, aku yang seleksi, baru aku ajuin ke atasan, ke struktural. Nah ya itu susahnya justru kayak aku harus nyari kira-kira siapa yang bisa tak percaya buat jadi mungkin koordinatornya. Bantuin. Heeh. Karena kan nggak mungkin kan kalau aku milih maksudnya yang kinerjanya Sendiri. juga nggak baik juga, pasti kan komunikasinya nggak lancar nanti Iya, dan benar. lain-lain. Jadi aku juga milihnya kebetulan dari Ormawa kebanyakan. Jadi mereka seenggaknya sudah tahu cara kerja kayak bikin event kayak gini gitu loh. Berarti itu juga mikir tentang door prize-nya juga bingung ya awalnya. Untungnya kita juga dibantu sama dosen-dosen sama staf TU. Oh, Jadi dibantu juga. benar. Jadi awalnya juga kupikir tuh benar-benar dilepas, kita yang bikin sendiri dari nol. Ternyata enggak. Ternyata dari staf TU juga bantuin gitu. Itu door prize juga mereka sih mayoritas yang ngurusin Yang itu. ngurusin Heeh. semuanya. Berarti nggak dari Kak Klis sendiri semua Iya, yang ngatur heeh. semuanya nggak ya? Nggak mungkin juga sih pasti ya. Pasti capek sih ya. Iya. Terus kira-kira seberapa besar antusiasme peserta warga WM yang ikut di acara Bismove ini? Kalau aku lihat sih kayaknya mereka cukup antusias sih, terutama kan untuk yang fun walk and run itu kita juga ada sediain kayak 10 medali gitu. Oh 10 gitu. medali ini untuk kayak pelari tercepat. Oke Kayak aku oke. lihat sih banyak sih yang maksudnya apa ya, ambisius gitu ya. Ambisius pengen dapat medalinya itu ya. Bener Oke. gitu. Itu pertama. Kedua aku juga lihat dari yang Clash Showcase itu juga para angkatan 25 kayaknya juga antusias gitu. Maksudnya apa ya, mereka perform itu nggak yang sekedar cuma buat tampil aja, mereka kayak benar-benar tampil mempersiapkan semuanya itu dengan baik gitu aku lihatnya, terutama kan ada hadiahnya gitu ya kalau Oh iya. menang gitu, mungkin ya termotivasi juga mereka kayaknya gitu. Untuk yang fun walk terus sama door prize ya banyak sih, banyak mereka yang menang juga seneng, terutama yang dapat hadiah besar gitu Oh ya. iya. Heeh. Pasti seneng banget ya. Iya. Untuk yang showcase-nya sendiri kan ini ada hadiahnya. Mm-mm. Kira-kira mereka itu nampilin apa aja sih dan ada juaranya kayak satu, dua, tiga atau semuanya dapat? Itu sebenarnya ada juara satu dua tiganya bener yang kayak kamu bilang. Nah, untuk penampilannya itu sebenarnya kita ada kasih opsi, Hmm. kalian mau kayak drama musikal gitu atau cuma dance-dance gitu doang. Nah, mereka itu kebanyakan sih kayak ya semacam drama musikal gitu. Jadi mereka sambil ada dialognya tapi juga ada musiknya. Terus sambil lucu sih mereka sambil kayak
pakai lagu mereka sambil nari dan lain-lain, Jadi kompak kayak gitu benar-benar kelihatannya. drama banget gitu. Heeh. Oke. Itu sih maksudnya kayak ya menurutku sih cukup bagus sih, bagus semua sih. Iya, iya. Dan mestinya mereka itu ya, antusias banget nunjukin performanya yang Benar terbaik banget lah. apa kayak aku lihat maksudnya mereka persiapannya itu juga cukup. Udah mateng Padahal ya. waktunya mungkin nggak seberapa banyak sih, mungkin kayak berapa ya, 1 bulanan mungkin, atau mungkin nggak sampai, tapi mereka tuh maksudnya tampil maksimal gitu. Bisa nampilin yang terbaik lah intinya. Heeh. Apalagi dapat hadiahnya mungkin mereka tambah semangat lagi. Iya, konsepnya juga mateng gitu. Kalau aku Oke. lihat. Untuk konsepnya sendiri itu ada ketentuannya atau mereka pilih sendiri ya? Nggak sih, mereka yang pilih, jadi ada yang konsepnya tentang korupsi gitu, maksudnya tentang masih hubungan dengan dunia bisnis gitu-gitu loh. Ada yang ngangkatnya tentang SMA, SMA-an, pokoknya kuliah masih maba gimana. Ini macam-macam ya, ada yang Mm-mm. drama, ada yang dance, Bahkan mereka juga niat sih, kalau nggak salah tuh ada yang sewa kostum ada yang sampean. sewa kostum ya. Heeh. Mungkin ada yang make up juga, Oh ada yang make up juga. Ada yang mukanya itu dimerahin ada yang gitu. merahnya. Heeh, kayak dicat merah. Mungkin mau masuk ke karakternya, Iya, jadi dia biar effort banget ya. bener. Aku sampai syok kayak lihat, loh, aku kebetulan kenal orangnya Oh gitu loh. kenal? Heeh. Mukanya kok tiba-tiba merah, tak pikir kenapa kepanasan atau apa. Ternyata memang sengaja diwarnai Mau masukin merah. karakternya gitu ya. Heeh. Lucu ya yang ikut itu. Selanjutnya, bagaimana cara ini berkontribusi dalam membangun fisik, mental, dan sosial seperti olahraga dan pertunjukan penampilan bagi peserta? Kayak yang aku lihat tadi barusan kan acaranya fun walk and run, itu kan pasti membangun fisik mental kan. Terus kayak perform itu juga membangun sosial. Itu kira-kira gimana Kak? Ya, baik lagi sih sebenarnya kan tentang olahraga juga gitu ya. Nih, mungkin pada waktu itu ya sampai sekarang sih mungkin ya masih kan apa ya, lagi banyak gitu lagi tren tentang event lari, event jalan sehat dan lain-lain. Ya mungkin dari kita juga merayakan Dias Natalis, kita merayakan anniversary gitu ya kepada Fakultas Bisnis. Kita nggak cuma senang-senang toh, senang meriah-meriah toh, tapi kita juga mau sehat-sehat juga bersama gitulah. Mungkin makanya kita ada ini juga tentang jalan bersama gitu ya. Terus tentang perform, kalau tentang perform sendiri sebenarnya kita nggak ada kepikiran buat bikin yang lomba itu tadi, yang showcase. Cuma daripada acara kita juga agak kosong, ya mending sekalian aja kita kasih apa ya wadah buat mereka itu nunjukin juga gitu loh, daripada misalnya kalau kita kuliah kan kita nggak terlalu banyak menuangkan wadah Iya, kayak misal benar. bakat-bakat yang selain di akademik gitu ya, mungkin yang non akademik kan agak Masih terpendam dipendem ya, jadinya, iya. paling kan cuma kayak di UKM atau mungkin ya di luar kampus gitu kan jadinya. Ya ternyata dengan wadah yang kita berikan, ternyata mereka juga cukup antusias buat merespon, dan mereka ya banyak loh ternyata yang dancer-dancer juga yang berpartisipasi kayak gitu. Berarti dari mereka ingin mengekspresikan diri lah, karena kan belum Benar. tentu dari UKM itu juga mereka berani tampil kan. Mm. Jadi karena ada showcase ini mereka ya jadi kesempatan buat tunjukin bakat yang mereka punya. Benar, ya. Itu kan juga ada apa ya? Itu kan kita sebenarnya bagi jadi beberapa kelompok gitu ya. Oh gitu. Itu kelompoknya itu kita bagi sesuai kelasnya mereka masing-masing. Jadi misal ada manajemen, manajemen itu ada 3 kelas kayak manajemen A, B, C gitu. Itu kan berarti kan mereka juga nggak secara langsung, mereka juga ngelatih leadershipnya mereka gitu. Mereka kerjasama sebagai satu kelas tuh solid nggak gitu. Oke. Itu sih. Berarti Sebenarnya bisa gitu eh, ya. iya dipisah. Nah, tapi ada beberapa jurusan atau kelas tuh yang digabung karena mungkin mahasiswanya nggak terlalu banyak, nggak Oke. sebanyak yang mungkin kayak manajemen gitu. Manajemen itu kan biasanya banyak, akuntansi juga banyak. Nah, biasanya kita gabung. Misal kayak kemarin itu kelas DBM sama digital accounting. Nah, itu sebenarnya mereka juga orangnya cukup gitu ya buat dijadiin satu tim sendiri. Cuma akhirnya kita gabung, mungkin sama-sama digital gitu kita gabung akhirnya. Ya ternyata mereka maksudnya kan awalnya mungkin nggak kenal, Iya. akhirnya bisa kenal, gitu, bisa Oh bonding. iya. Makanya itu bisa membangun sosial juga kan bagi mereka. Benar. Jadi nggak cuman buat mereka sehat, berani tampil, tapi juga bersosialisasi. Iya. Oke. Dan kira-kira acara ini tuh berdampak pada peningkatan minat peserta warga WM untuk dapat mengikuti acara ini ke depannya nggak ya? Nah, aku sih nggak tahu ya, mungkin
harapanku juga ke depannya masih dilanjutkan lah acara ini. Nah, mungkin entah dengan ada beda sedikit kegiatannya, entah mungkin door prize-nya itu lebih Hmm, dibanyakin lagi ya lebih wah bagaimana. lagi ya. Tapi menurutku sih seenggaknya dengan adanya Bismove yang tahun kemarin, ya mungkin mereka seenggaknya bisa lihat lah. Gambaran event Tahun ini depan kayak gimana. seenggaknya kalau ada lagi kan maksudnya mereka Jadi ngerti, tahu. seenggaknya jadi wadah buat sehat Iya. gitulah atau menunjukkan talentanya mereka buat kayak yang perform tadi itu showcase. Tuh. Oke. Dan mungkin apa sih harapan kakak terhadap dampak jangka panjang dari Bismove ini bagi peserta warga UM di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya? Nah, kalau harapanku sendiri sih ya itu tadi kayak mungkin ya semoga Bismove bisa lanjut terus, seenggaknya adalah kegiatan kita yang juga menyehatkan gitu ya, Iya. selain membuat kita biasanya kan duduk di kelas doang gitu ya, seenggaknya kita ada olahraga bareng-bareng, satu Oke. keluarga besar Fakultas Bisnis. Itu juga kita sebenarnya juga jadi wadah buat para ormawa. Waktu itu aku baru ingat juga kita itu menyediakan stand-stand gitu loh, jadi biar ormawa juga bisa cari dana anggapannya mereka Oke. jualan. Ya itu seenggaknya itu kan dari satu acara gini membantu banyak orang gitulah, Bermanfaat meriahkan, bagi semuanya ya. punya manfaat buat setiap orang, entah mungkin dari sisi kesehatan apa kayak kecil-kecilan padahal kan cuma jalan tapi kan kesehatan juga. Ya itu tadi ormawa mungkin cari dana, entah mungkin kan lumayan buat nambah uang kasnya Oh mereka iya. gitu. Apalagi ditambah dapat yang medali itu kan mereka pasti Heeh. lebih kepikiran antusias banget ya pastinya Benar, ya. terutama kan ya itu lagi ada kupon undian tadi itu kan cuma 5.000 tapi ya mungkin hadiahnya bisa lebih besar daripada 5.000 gitu loh harganya. Ya benar. Mungkin mereka mikirnya bakal beli banyak kupon biar bisa menangin door prize-nya ya. Benar. Oke. Dan dari pengalaman kakak sendiri sebagai ketua pelaksana, apa sih pelajaran atau insight paling berharga yang kakak dapetin selama menjalankan Bismove ini? Nah, kalau pelajaran yang aku dapetin sih mungkin itu tadi sih apa kayak harus bisa bangun tim yang baik dan kompak gitu ya, terutama dari komunikasinya. Kayak ya untungnya yang daftar panitia juga waktu itu memang semuanya kompeten-kompeten. Terus ada beberapa meskipun nggak dari Ormawa juga aku terima. Itu karena mereka ya memang punya pengalaman yang cukup bagus gitu loh. Gitu. Jadi ya membangun tim memang harus pintar gitu ya Nggak anggapannya. mudah juga. Komunikasi juga memang Penting harus banget. penting dan memang harus ditingkatin terus gitu. Terus ya itu manajemen waktu juga kan, waktunya persiapannya juga nggak panjang-panjang banget, jadi harus sering komunikasi sama struktural, harus sering rapat gitu, progresnya udah sampai mana, apa yang sudah dipersiapkan kayak gitu sih. Mungkin Kak Cliff ada perasaan kayak bangga karena acaranya berjalan dengan lancar atau Wah, gimana gitu? ya seneng aja sih, Seneng. bangga bangga sama panitia-panitiaku yang maksudnya juga udah kerja keras, apalagi kan acaranya bener-bener pagi pol waktu itu Iya. kayak setengah enaman itu udah mulai gitu. Ya, itu sih. Oke, ini aku mau nambahin, mungkin Kak Cliff mau nyampain pesan buat para mahasiswa. eh Mungkin buat teman-teman Bikamar semua, mungkin kan ada kesempatan-kesempatan yang datang ke kalian gitu. Misal kayak ke aku tadi, aku dapat kesempatan buat jadi ketua pelaksana Bismove itu. Itu awalnya aku juga ragu buat ngambil kan, memang karena ya satu dua pertimbangan gitu. Itu ragu-ragu, tapi aku tuh maksudnya pernah dengar kata-kata, terutama dari teman-temanku sih, Gimana tuh? itu ragumu rugimu Oke. gitu. Jadi maksudnya dari kesempatan-kesempatan yang datang ini mungkin membawa kayak dampak-dampak yang baik, yang positif juga buat kita sendiri gitu loh. Itu kan juga mungkin nanti ada efeknya di masa depan kita gitu. Mungkin nanti kita lebih dilihat atau bagaimana pengalaman kita dalam yaitu misal kayak kerja sama tim dan lain-lain. Terutama di bidang kerja kita nanti gitu kan ya. Pasti kan sangat dibutuhkan gitu. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya sudah pernah berpengalaman kan jadi tahu gimana caranya teamwork Benar. yang baik gimana. Pasti atasan juga maksudnya ya harapannya Iya, atasan juga pasti melihat kita, mempercayai kita gitu. Misalnya nanti kita kerja gimana, oh ternyata sudah punya pengalaman organisasi atau membuat event apa, seperti itu sih. oke.
Wah, exciting banget dan seru banget ya obrolan kita hari ini, Kak. Dari cerita Kak Klis sendiri, kita jadi tahu bahwa Bismove ini bukan hanya sekedar event, tetapi juga menjadi wadah buat berkembang, terus berkolaborasi, dan juga membangun kebersamaan. Betul. Nah, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua, khususnya para e-commerce untuk tetap aktif, sehat, dan berani ikut kegiatan yang positif. Terima kasih banyak Kak Cliff Ya, terima atas waktunya yang kasih. telah diluangkan, dan terima kasih juga untuk e-commerce yang sudah setia mendengarkan podcast Become 31. Dan jangan lupa untuk terus dukung dan ikuti keseruan Bismove ke depannya ya. Akhir kata dari kami, see you on the next episode podcast Become selanjutnya. Bye-bye. Dadah.